Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya hidup di lingkungan non-muslim, ya. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini, kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri, kanan, depan, belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Saat ini heboh di media sosial perihal Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas yang dianggap membandingkan suara azan dengan suara gonggongan anjing. Anggapan ini muncul ketika Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas memberikan pernyataan tentang perbandingan suara azan dengan suara gonggongan anjing tersebut di Kota Pekanbaru, Riau. Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas memberikan pernyataan kepada awak media usai menggelar pertemuan dengan tokoh agama seprovinsi Riau di Gedung Serindit Provinsi Riau, di Jalan Gajah Mada, Kota Pekanbaru, Riau. Benarkah Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas hanya membandingkan suara azan dengan suara gonggongan anjing? Berikut pernyataan lengkapnya. Kemarin kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan. Kita tidak melarang masjid atau musola menggunakan toa, tidak. Silahkan karena kita tahu bagian dari syiar agama Islam ya. Tetapi ini harus diatur tentu saja. Diatur bagaimana volume speakernya itu toanya itu enggak boleh kenceng-kenceng, 100 desibel maksimal. Diatur bagaimana kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum azan dan setelah azan, bagaimana menggunakan speaker di dalam dan seterusnya. Tidak ada pelarangan. Aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis. Meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsadat. Jadi menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Karena kita tahu misalnya ya kita tahu di daerah yang mayoritas muslim. Hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola atau masjid. Bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan syiar tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan, saya ini muslim, saya hidup di lingkungan non-muslim. Kemudian rumah-rumah ibadah saudara kita non-muslim membunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng secara bersamaan itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita kalau kita hidup dalam satu komplek misalnya, kiri kanan depan pelihara anjing semua. Misalnya mengonggong dalam waktu yang bersamaan, kita terganggu tidak? Suara-suara ini ataupun suara itu harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Speaker musola dan masjid silakan dipakai. Tetapi tolong diatur agar tidak ada merasa terganggu. Agar niat menggunakan toa menggunakan speaker sebagai sarana sebagai wasilah untuk syiar melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Bagaimana kalau suara itu tidak diatur? Misalnya kita diam di satu tempat kemudian misalnya ada truk kiri kanan kita depan ke belakang kita mereka nyalakan mesin sama-sama kita pasti terganggu. Suara-suara yang tidak diatur itu pasti akan menjadi gangguan.